Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran membahas kitab yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Mahmud Tohan hafizahullahu taala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang al-musalsal dan juga riwayatul akabir, ya, riwayatul akabir anil asagir. Ya, riwayatul akabir anil asagir. Ini riwayat seorang rawi yang lebih senior, ya, dari rawi yang lebih junior. Kita dimaksudkan oleh para ulama agar jangan disalahpahami bahwa ada syarat yang tertukar. Karena sebagian orang menganggap bahwa ketika ada seorang yang lebih senior meriwayatkan dari rawi yang lebih junior, ya mereka menganggap wah ini terbalik sanadnya, harusnya yang junior meriwayatkan dari yang senior. Enggak. Karena sebagian muhadits kibar justru meriwayatkan dari juniornya. Ya, ini terjadi, ya, bahkan di tingkat para sahabat, di mana ada sahabat yang mengambil hadis dari seorang tabi'in. Seperti siapa? Kemarin kita sebutkan Al-Abadilah. Al-Abadilah. Ya, Al-Abadilah, yakni sahabat-sahabat junior Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Zubair mengambil hadis dari Ka'ab Al-Ahbar. Mengambil hadis dari Ka'ab Al-Ahbar. Ya, Ka'ab ini tabaqatnya di bawah mereka, karena Ka'ab adalah seorang tabi'i, sedangkan Al-Abadilah ini adalah sahabat Nabi SAW. Ya, sehingga jangan buru-buru memutuskan bahwa sanadnya itu terbalik, karena ada kemungkinan ini termasuk riwayat akabir anil asagir. Riwayat rawi yang lebih senior dari rawi yang lebih junior. Wallahu ta'ala alam. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. Barakallahu fikum. Qala riwayatul aba anil abna. Riwayat para bapak dari anak-anaknya. Ya, riwayat para bapak dari anak-anaknya. Nah, ini juga suatu perkara yang perlu kita cermati. Jangan sampai muncul kesan bahwa sanadnya terbalik. Nah, ini kok bapak ngambil dari anaknya, kan harusnya anak ngambil dari bapaknya. Maka ada dalam sebagian sanad, ya, seorang ayah mengambil dari anaknya. Ya. Kata beliau, ta'rifuhu an yujada fi sanadil hadits abun yarwil haditha an ibnihi. Maksud dari riwayatul aba anil abna, yaitu ditemukannya dalam sanad hadis ada seorang ayah yang meriwayatkan hadis dari anaknya. Ini yang dimaksud dengan riwayatul aba anil abna atau riwayatul ab anil ibn. Ya. Jadi ada seorang ayah tapi dia mengambil hadis dari anaknya. Contohnya kata beliau, misaluhu haditsu rawahul Abbas bin Abdul Muttalib an ibnihi al-Fadl. Ada sebuah hadis, ini contohnya, yang diriwayatkan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. An ibnihi al-Fadl. Beliau meriwayatkan hadis dari anaknya yang bernama Al-Fadl. Al-Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, jadi bapaknya yang bernama Abbas mengambil riwayat dari anaknya yang bernama Al-Fadl. Ya. Apa hadisnya? Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam jama'a baina salataini bil Muzdalifah. Bahwa
Nabi alaihissalatu wassalam menjama 2 salat ketika beliau berada di Muzdalifah. Nah, ini Abbas sebagai seorang bapak mengambil hadis dari putranya Al-Fadl. Min fawaidihi alla yudhan anna fi sanadi inkilaban aw khata'an. Apa faedahnya kita mengetahui riwayat ayah dari anak agar tidak salah sangka bahwa di dalam sanad telah terjadi keterbalikan. Ya, telah terjadi keterbalikan atau terjadi kesalahan. Jangan salah sangka, ya. Bisa jadi seorang bapak mengambil hadis dari anaknya. Li'annal asla an yarwiyal ibnu an abihi. Karena asalnya seorang anak lah yang meriwayatkan dari bapak. Ini kebanyakan yang terjadi. Anak ngambil riwayat dari bapaknya. Tapi terkadang ada seorang bapak mengambil dari anaknya. Wa hadha nau' ma'an nau'il ladzi qablahu yadullu ala tawadu'il ulama. Nah, kemudian di antara faedahnya ya bahwa jenis riwayat seorang bapak dari anak, demikian juga yang kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir, ya ulama yang lebih senior mengambil hadis dari ulama yang lebih junior, hadza menunjukkan yadullu ala tawadu'il ulama, menunjukkan kerendah hatian para ulama, ketawaduan para ulama. Ya, jadi mereka tidak memandang senior. Berbeda dengan sebagian orang ya di masa kita. Ketika yang berilmu itu lebih muda, tidak jarang orang menolak untuk mengambil ilmu. Oh, saya ini lebih senior daripada si fulan. Saya ini lebih berilmu daripada si fulan. Nggak mau duduk di majelis si fulan karena menganggap dia lebih rendah. Namun kita lihat bagaimana para ulama mereka mengambil hadis dari junior-junior mereka. Qala wa akhdhihimul ilma min ayyi syakhsin kan wa in kana dunahum fil qadri wassin. Dan menunjukkan bahwa mereka mengambil ilmu dari siapa saja walaupun itu ya orang yang lebih rendah daripada mereka dari kedudukan dan usia. Ya, jadi kedudukan dan usia tidak menghalangi mereka untuk mengambil hadis dari junior mereka. Masya Allah. Ini sebuah keteladanan yang hendaknya kita ambil dari para ulama ahlul hadis. Jangan kemudian merasa senior, ya, kemudian tidak mau mengambil faedah. Apa si fulan ini baru saja keluar dari jamiah? Apa si fulan ini baru saja lulus dari Yaman, pulang dari Yaman? Ya masa saya harus menghadiri majelisnya? Saya lebih senior misalnya. Nah, yang diajarkan oleh para ulama ahlul hadis tidak seperti itu. Mereka mengambil ilmu dari siapa saja walaupun itu orangnya ya lebih junior dari sisi usia dan dari sisi keilmuan. Qala asharul musannafat fihi. Kemudian beliau menutup pembahasan ini dengan tulisan para ulama yang masyhur dalam bab ini, yaitu kitab Riwayatul Aba'i Anil Abna lil Khatib Al-Baghdadi. Di sana ada sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, judulnya Riwayatul Aba' Anil Abna. Riwayat para bapak dari anak-anak mereka. Ini kitab di mana Al-Khatib Al-Baghdadi mengumpulkan riwayat-riwayat dari bapak, ya, di mana seorang bapak mengambil riwayat dari anaknya. Qala hafizahullahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan. Qala riwayatul abna'i anil abna' anil aba. Riwayat para anak dari bapak. Ini kebalikannya. Kalau tadi riwayat bapak dari anak, sekarang riwayat para anak dari para bapak. Apa maksudnya? Ayyujada fi sanadil hadis ibnun yarwi haditha min abihi faqat au an abihi an jiddihi. Maksudnya adalah ditemukannya dalam sebuah sanad hadis seorang anak meriwayatkan hadis dari bapaknya saja, atau dia meriwayatkan hadis dari bapaknya dari kakeknya. Karena disebutkan dalam sanad an fulan an abihi an jiddih, ya, tanpa disebutkan namanya. An fulan an abihi an jiddih, ya. Demikian yang terdapat dalam berbagai riwayat. An fulan an abihi an jiddih, dari si fulan, dari bapaknya, dari kakeknya. Qala ahammuhu wa ahammu hadha naw ma lam yusamma fihi al-ab awil jad li'annahu yahtaju ila al-bath li ma'rifati ismihi.
Apa pentingnya pembahasan ini? Pentingnya pembahasan ini ya, bahwa terkadang tidak disebutkan nama bapak dan kakeknya. Hanya disebutkan dari si fulan, dari bapaknya, dari kakeknya. Nggak disebutkan siapa nama bapaknya, tidak disebutkan siapa nama kakeknya. Maka dia membutuhkan pencarian, membutuhkan pembahasan. Li'annahu yahtaju ilal bahats. Perlu dicari siapa bapaknya, siapa kakeknya. Lima'rifat ismihi, agar bisa diketahui namanya. Ya. Kemudian riwayatul abna anil aba terbagi menjadi dua jenis. Kata beliau, anwa'uhu huwa nau'an. Ada dua jenis riwayat riwayat anak dari bapaknya. Yang pertama, riwayatul rawi an abihi fahasab. Yang pertama, riwayat seorang rawi dari bapaknya. Sampai di situ. Artinya dia tidak kemudian melanjutkan sampai kepada kakeknya. Ai biduni riwayati anil jad wa huwa katsir. Ya, seperti riwayatnya riwayatnya seorang anak tanpa melibatkan kakeknya. Jadi cuma si fulan dari bapaknya saja. Wa huwa katsir, dan yang demikian ini banyak. Ya, disebutkan an fulan an abihi banyak. Contohnya riwayat Abil Usyara an abihi. Riwayat Abul Usyara an abihi. Ya, dari penelitian kemudian diketahui ya bahwa namanya Abul Usyara ini adalah Usamah. Bapaknya bernama Malik, Usamah bin Malik. Ya. Kemudian riwayatu ar-rawi an abihi an jiddih. Au an abihi an jiddihi fama fawqah. Dan terkadang riwayat terdapat pada sebagian riwayat, yakni riwayat seorang rawi dari bapaknya, dari kakeknya, atau dari bapaknya, dari kakeknya, dan yang setelahnya, yang di atasnya. Berarti apa? Kakek buyutnya. Contohnya riwayat Amr bin Shu'aib an abihi an jiddih. Nah, ini sering sekali antum nanti kalau baca hadis, ya, banyak sekali terdapat periwayatan dari Amr bin Shu'aib an abihi an jiddih. Riwayat dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Antum baca catatan kakinya bagi yang memiliki kitab. Amrun hada, ya, nasabuhu hakada Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Amr ini namanya adalah Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Wajiddu Amr huwa Muhammad. Nah, dari sini kakeknya Amr adalah Muhammad. Coba lihat, Amr bin Shu'aib bin Muhammad. Berarti kakeknya Amr siapa? Muhammad. Lakin al-ulama, ini kaidah penting. Ya, kalau antum mendapatkan hadis dengan sanad Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr ibn Al-As, ketahuilah bahwa jid yang dimaksud ini bukannya jidnya si Amr, tapi jidnya Shu'aib. Ya, bukan jidnya Amr, tapi jidnya Shu'aib. Kata beliau, lakin al-ulama wajadu minat tatabu' wal istiqra' anna ad-dhamir fi jiddihi ya'udu ala Shu'aib. Para ulama setelah mereka menelaah dan meneliti, mereka mendapati bahwa kata ganti dia, kakeknya, kata gantinya pada kata kakeknya, ini kembali kepada Shu'aib. Ya, ini kakeknya Shu'aib, bukan kakeknya Amr. Jangan salah paham. Fayakun murad fi jiddihi, ya, Abdullah ibn Amr, sahabiyin, as-sahabi al-masyhur. Maka dengan demikian, yang dimaksud dengan kakeknya di sini adalah Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As, bukan Muhammad. Karena Muhammad ini adalah kakeknya Amr bin Shu'aib. Kakeknya Amr bin Shu'aib. Ya. Namun yang dimaksud dengan jiddihi ini adalah kakeknya Shu'aib. Ya, kakeknya Shu'aib. Ya, ini siapa? Abdullah. Jadi ketika kita membaca sanad an Amr bin Shu'aib an abihi an jiddihi, ini maknanya adalah riwayat Amr bin Shu'aib an Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini kaidah. Ya.
Coba antum perhatikan ya. Antum perhatikan, kalau mendapatkan sanad Amr bin Shu'aib an abihi an jiddih, maka yang dimaksud adalah Amr bin Shu'aib an Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi pengganti kata jiddihi di sini adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, bukan Muhammad. Ya, nanti antum akan sering sekali dapat banyak hadisnya yang seperti ini. Sanadnya Amr bin Shu'aib an abihi an jiddih. Jadi sekali lagi, barakallahu fikum, kalau mendapatkan riwayat dengan sanad ya an Amr bin Shu'aib an abihi an jiddih, maka maknanya adalah an Amr bin Shu'aib an Abdullah bin Amr bin Al-As. An Abdullah bin Amr bin Al-As. Taib. Ya. Ini yang perlu diperhatikan kalau mendapati riwayat Amr bin Shu'aib an abihi an jiddih. Qala min fawaidihi al-bahthu li ma'rifati ismil ab awil jidd id lam yusarrah ya bi ismihi. Apa faedahnya? Yani agar dicari. Ya, agar diteliti supaya kita mengetahui siapa nama bapaknya atau nama kakeknya apabila memang tidak disebutkan. Ya, dicari siapa kakeknya, siapa bapaknya. Yang kedua, bayanul muradi minal jadd. Hal huwa jaddul ibni au jaddul ab. Kemudian agar dijelaskan siapa yang dimaksud dengan kakek. Apakah yang dimaksud kakek di sini adalah kakek sang anak atau kakek dari bapaknya? Seperti kasusnya Abdullah bin Amr bin Al-As tadi. An jiddihi. Kalau kita tidak teliti, maka bisa salah paham. Yang dimaksud dengan kakek, orang mengira kakeknya Amr bin Shu'aib, yakni Muhammad. Padahal bukan. Yang dimaksud dengan kakeknya di sini adalah kakeknya Shu'aib bin Muhammad. Yaitu siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Baik. Qala asharul musannafat fihi. Ya, riwayatul abna anil aba an abaihim li Abi Nasr Ubaidillah bin Sa'id Al-Wa'ili. Ya, buku yang pertama berjudul Riwayatul Abna an Abaihim, karya Abu Nasr Ubaidillah bin Sa'id Al-Wa'ili. Kemudian yang kedua Juz'u man rawa an abihi an jiddihi libni Abi Khaythamah. Ya, juz'u telah berlalu pembahasannya. Juz'u ini kitab kecil tentang orang yang meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Karya Al-Imam Ibnu Abi Khuzaimah. Maaf, Ibnu Abi Khaythamah. Riwayat dari bapak dari kakeknya. Jadi beliau kumpulkan ya riwayat-riwayat orang yang meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Kemudian yang ketiga, kitab Al-Wasyul Mu'lim fi man rawa an abihi an jiddihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Wasyul Mu'lim. Ya, fi man rawa an abihi an jiddihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Hafidz Al-Ala'i. Karya Al-Hafidz Al-Ala'i. Qala Al-Mudabbaj. Sekarang Mudabbaj. Kita selesaikan bab ini insyaallah. Qala Al-Mudabbaj wa riwayatul aqran. Pembahasan tentang Al-Mudabbaj dan riwayatul aqran. Al-Mudabbaj ini artinya saling meriwayatkan antar teman yang seangkatan. Ya, Al-Mudabbaj ini artinya saling meriwayatkan dari teman yang satu angkatan, satu level. Qala al-aqran, pertama beliau jelaskan tentang al-aqran. Al-aqran jam'u qarin bimakna musahib. Ya, aqran jamak dari qarin, artinya orang yang bersahabat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Qomus. Makanya ada jin qarin. Nah, jin qarin itu apa? Yang selalu menyertai kita. Ya, yang selalu menyertai kita. Qala istilahan arwatu al-mutaqaribuna fissin wal isnad. Adapun secara istilah, ya, al-aqran adalah riwayat orang-orang yang berdekatan dari sisi usia atau dari sisi sanad.
tobakotnya ya. Dari sisi sanad dan tobakotnya ini berdekatan. Qala ta'rifu riwayatul aqran, definisi dari riwayatul aqran, an yarwiya ahadul qarinain anil akhar, yaitu salah seorang dia meriwayatkan dari temannya. Kalau riwayat aqran hanya dari satu pihak. Ya, misalnya si A dan si B satu angkatan, temenan. Kemudian si A meriwayatkan dari si B. Maka ini namanya riwayatul aqran. Kalau si A meriwayatkan dari si B, kemudian si B meriwayatkan juga dari si A, ini namanya mudabbaj. Mudabbaj. Ya, kalau ada yang tanya apa Ustaz bedanya riwayatul aqran sama mudabbaj? Kalau riwayatul aqran itu hanya dari satu sisi. Si A meriwayatkan dari si B, tapi si B nggak meriwayatkan dari si A. Ini riwayatul aqran. Kalau mudabbaj, ya, si A ngambil dari si B ngambil dari si A. Si A meriwayatkan dari si B meriwayatkan dari si A. Ini mudabbaj namanya. Adapun riwayatul aqran, ya, hanya dari satu pihak saja. Contohnya, riwayatul Sulaiman At-Taimi an Mis'ar bin Kidam, fahuma qarinan, lakin la na'lam li Mis'ar riwayatan anit-Taimi. Contohnya adalah riwayatnya Sulaiman At-Taimi dari Mis'ar bin Kidam. Maka mereka ini adalah, ya, teman seangkatan. Akan tetapi tidak diketahui, kita tidak mengetahui ada riwayat dari Mis'ar, riwayatnya Mis'ar dari At-Taimi. Jadi dia hanya Sulaiman At-Taimi saja yang ngambil dari Mis'ar, tapi Mis'arnya nggak ngambil dari Sulaiman At-Taimi. Ini namanya riwayatul aqran. Qala ta'riful mudabbaj, sekarang mudabbaj. Ya, mudabbaj gampangnya gitu aja. Kalau riwayatul aqran hanya satu orang saja yang ngambil. Satu pihak saja yang mengambil dari temannya. Kalau riwayat al-mudabbaj, kalau mudabbaj, ya, kedua belah pihak saling mengambil. Si A ngambil dari si B ngambil dari si A. Ya, hadza al-farqu baina riwayatul aqran wal mudabbaj. Ini adalah perbedaan antara riwayatul aqran dan mudabbaj. Qala ta'riful mudabbaj ismul maf'ul min tadbij bi makna at-tazyin. Wa tadbij mushtaqun min dibajatai. Ya. Al-mudabbaj adalah isim maf'ul dari kata tadbij yang bermakna tazyin. Tazyin artinya menghiasi, berhias. Wa tadbij mushtaqun min dibajatan. Dibajatai al-wajhi. Dan kata tadbij ini mushtaq atau diambil dari kata dibajatai al-wajh. Dua sisi wajah. Ya, jadi mudabbaj ini diambil dari kata tadbij yang artinya dua sisi wajah. Apa bahasa kita ya? Simetris. Nah, dua sisi wajah yang simetris. Ya. Ai al-khaddain, yakni dua pipinya itu, dua sisi wajah, simetris. Wa ka'annal mudabbaj sumya bidzalika litasawi rawi wal marwi anhu. Kenapa riwayatnya disebut riwayat mudabbaj? Karena, ya, samanya sang perawi dengan yang dirawikan, yang diambil riwayatnya. Yang mengambil riwayat dengan yang diambil riwayatnya ini sama. Ya, kama yatasawa al-khaddan, seperti samanya dua pipi, dua sisi wajah tadi. Simetris, ya. Kalau kita ambil cermin, ya, maka kita akan dapat di wajah kita simetris. Maka demikianlah makna dari mudabbaj. Si A ngambil dari si B ngambil dari si A. Ya, sama-sama mengambil riwayat dari. Kalau istilahan an yarwiya qarinan kullu wahidin minhuma anil akhar, yaitu dua sahabat dekat, ya, dua sahabat yang seangkatan, setiap dari mereka mengambil dari yang lainnya. Ini yang jadi perbedaan antara aqran dan mudabbaj. Kalau aqran cuma satu saja, satu pihak saja mengambil dari temannya. Kalau riwayat mudabbaj, ya, temannya saling mengambil.
Sekarang gimana contohnya mudabbaj? Mudabbaj pada kalangan sahabat. Riwayatnya Aisyah dari Abu Hurairah dan riwayatnya Abu Hurairah dari Aisyah. Ya, ini satu tabaqat, sama-sama sahabat. Abu Hurairah dan Aisyah sama-sama sahabi. Ya. Maka Abu Hurairah mengambil dari Aisyah, Aisyah mengambil dari Abu Hurairah. Ini namanya mudabbaj. Di kalangan tabi'in, riwayat Zuhri dari Amr bin Abdul Aziz, dari Umar bin Abdul Aziz. Dan sebaliknya riwayatnya Umar bin Abdul Aziz dari Az-Zuhri. Ini juga teman seangkatan. Sama-sama tabi'i. Jadi Az-Zuhri mengambil dari Umar bin Abdul Aziz dan Umar bin Abdul Aziz mengambil riwayat dari Al-Imam Az-Zuhri. Qala fi atba'i tabi'in. Dari kalangan atba'ut tabi'in, riwayatu Malik anil Auza'i wa riwayatul Auza'i an Malik. Riwayatnya Imam Malik dari Auza'i dan riwayatnya Al-Auza'i dari Imam Malik. Ya. Jadi ini saling mengambil riwayat. Jadi riwayatnya Aisyah dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Aisyah, ini namanya mudabbaj. As-soal, pertanyaan. Kalau hanya Aisyah saja yang ngambil dari Abu Hurairah, Abu Hurairah ngambil riwayat dari Aisyah, namanya apa? Namanya riwayatul aqran. Namanya riwayatul aqran. Ya. Kalau dia hanya satu pihak saja yang mengambil riwayat, namanya riwayatul aqran. Tapi kalau dua-duanya saling mengambil riwayat, namanya mudabbaj. Apa faedahnya kita mengetahui mudabbaj? Yang pertama, alla yudhanna ziyadatu fil isnad. Ya, agar kita tidak salah paham adanya tambahan di dalam sanad. Loh, kok ini sudah sampai Aisyah kok ke Abu Hurairah ya? Kan sama-sama sahabat. Oh, berarti ini tambahan ya. Abu Hurairah ini nggak ada. Harusnya dari Aisyah saja. Nah, kalau kita mengetahui adanya riwayatul aqran dan riwayatul mudabbaj, kita paham bahwa ya ini bukan adanya tambahan, bukan tambahan. Tapi apa? Tapi saling mengambil riwayat ya dari teman seangkatan. Kemudian alla yudhanna ibdalu an biwaw. Alla yudhanna ibdalu an bilwaw. Jangan kemudian salah paham bahwa kataan dari telah diganti dengan waw yang bermakna dan. Ya, kalau kita baca sanad misalnya ya Ani Zuhri an Umar bin Abdul Aziz. Oh, salah ini. Bukan an, ini harusnya wa. Ya, Ani Zuhri wa Umar bin Abdul Aziz. Nah, keliru. Ya. Kalau kita mengetahui ada yang namanya riwayat mudabbaj atau riwayatul aqran, kita paham bahwa memang teman seangkatan ini kadang-kadang saling meriwayatkan. Kemudian Ashharul Musannafat fihi al-mudabbaj li Daruqutni. Tulisan para ulama atau karya para ulama yang masyhur dalam bab ini adalah kitab Al-Mudabbaj karya Al-Imam Ad-Daruqutni. Kemudian yang kedua, Riwayatul Aqran li Abi Syekh Al-Asbahani. Kitab Riwayatul Aqran dari Abu Syekh, karya Abu Syekh Al-Asbahani. Ini dua kitab yang berkenaan dengan Al-Mudabbaj dan juga Riwayatul Aqran. Kemudian akhiran yang terakhir ya As-Sabiq wal Lahiq. Ya, As-Sabiq wal Lahiq. Ada ini As-Sabiq dan Lahiq ini berkenaan dengan dua orang perawi yang mengambil riwayat dari seorang guru, namun kemudian ya tapi jarak antara rawi yang pertama dengan rawi yang kedua ya jarak usianya jauh, terpaut jauh. Ya, jadi ada seorang rawi yang mengambil ilmu dari seorang guru. Ya, kemudian dia meninggal. Lalu gurunya ini masih tetap hidup. Lama sekali kemudian muncul seorang murid yang kemudian meriwayatkan dari guru yang sama. Ya.
setelah bertahun-tahun, setelah berpuluh-puluh tahun setelah si fulan rawi yang pertama tadi meninggal dunia. Ya. Maka ini bisa terjadi jarak antara usia rawi yang pertama dengan usia rawi yang kedua ini jaraknya sangat jauh, padahal mereka satu orang guru. Kenapa bisa terjadi? Karena rawi yang pertama lebih duluan mengambil ilmu dari sang guru. Kemudian rawi yang kedua belakangan dia mengambil ilmunya dari sang guru. Sehingga wajar sekali kalau terjadi jarak usia yang demikian jauh antara rawi yang pertama dengan rawi yang kedua. Jadi jangan salah paham kemudian mengatakan, oh nggak mungkin si fulan ini ngambil riwayat dari si fulan, dari gurunya ini. Kenapa? Karena gurunya ini ada ulama yang jauh usianya daripada usia si fulan juga mengambil. Nggak mungkin, padahal mereka ini usianya terpaut jauh. Bisa jadi, walaupun usianya terpaut jauh, memiliki guru yang sama. Ini bisa jadi. Ya. Inilah yang dibahas dalam as-sabiq wal lahiq. Qala ta'rifu, definisinya. Lugatan as-sabiq ismu fa'ilin minas sabaq bimakna al-mutaqaddim. As-sabiq adalah isim fa'il dari as-sabaq yang bermakna yang duluan. Wal lahiq ismu fa'il minal lahaqi bimakna al-mutaakhir. Adapun lahik adalah isim fa'il dari kata al-lahaq yang bermakna yang belakangan. Wal muradu bidzalika ar-rawi al-mutaqaddimu mautan wa rawi al-mutaakhiru mautan. Yang diinginkan di dalam pembahasan ini adalah rawi yang lebih duluan meninggal dan rawi yang meninggal ke belakangan. Jadi as-sabiq ini rawi yang duluan meninggal. Al-lahiq adalah rawi yang meninggalnya belakangan. Qala istilahan an yastarika fi riwayati an syaikhin ithnani taba'ana ma baina wafataihima. Adapun secara istilah adalah bersyirikatnya dua orang rawi yang usianya sangat terpaut jauh, yang waktu wafatnya terpaut sangat jauh pada seorang guru. Satu guru memiliki dua orang murid. Murid yang pertama dengan murid yang kedua ini jarak wafatnya jauh sekali. Ya, mungkin lebih dari 100 tahun. Mungkin ya, bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Ya, guru yang pertama ngambil murid yang pertama ngambil hadis dari gurunya, kemudian dia langsung meninggal. Ya enggak? Misalnya gurunya ini masih muda. Gurunya ini misalnya usianya berapa? 20 tahun ya nih. 20 tahun, gurunya usianya 20 tahun. Ada seorang murid ngambil hadis dari gurunya tadi. Lalu setelah ngambil hadis dia meninggal dunia. Jadi muridnya meninggal dunia ketika gurunya 20 tahun. Kemudian sang guru mengajar terus. Mengajar sampai kemudian dia berusia 90 tahun. Berarti 70 tahun setelah wafatnya murid yang pertama dia masih eksis mengajar. Usianya 90 tahun. Nah, ketika beliau berusia 90 tahun, ada seorang anak muda, baru balik dia. Usianya 12 tahun. Ngambil hadis dari guru yang tadi sudah berusia 90 tahun. Umur 12 tahun dia balik, dia ngambil hadis dari yang usianya berapa? 90 tahun. Lalu kemudian gurunya meninggal. Nah, anak ini, ya murid yang kedua ini yang usianya baru 12 tahun, terus berusia panjang dia. Ya, berusia cukup panjang dia. Ya. Sampai kemudian dia berusia 92 tahun misalnya, 92 tahun. Berarti 80 tahun. 80 tahun wafat, setelah gurunya wafat dia masih hidup. Ya, dia baru meninggal. 80 tahun setelah gurunya wafat dia baru meninggal dunia. 80 tahun ya ditambah 70 tahun, 150 tahun. Berarti jarak kematian antara guru yang pertama, murid yang pertama dengan murid yang kedua 150 tahun.
Ya. 50 tahun. Kenapa? Karena murid yang pertama dia ngambil hadisnya ketika gurunya masih muda, kemudian yang kedua ngambil hadisnya ketika gurunya sudah tua, lalu dia pun murid yang kedua ini usianya panjang. Nah, ini namanya as-sabiq dan al-lahiq. Jangan kemudian disalahpahami, oh nggak mungkin ini sama gurunya. Masa beda wafatnya aja demikian jauh ya, 150 tahun, nggak mungkin mereka punya satu guru. Enggak, bisa jadi. Bisa jadi, yang kemungkinan yang demikian bisa terjadi. Ya. Contohnya kata beliau, Muhammad bin Ishaq As-Sarraj istaraka fi riwayati anil Bukhari wal Khaffaf hima mi'atun wa sab'un wa thalathuna sanah au akthar. Ya. Ada seorang guru yang bernama Muhammad bin Ishaq As-Sarraj. Ya. Kemudian sama-sama mengambil riwayat dari Muhammad bin Ishaq As-Sarraj, yakni Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Khaffaf. Antara wafatnya Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Khaffaf itu sekitar 137 tahun atau 137 tahun atau lebih. Ya, mirip-mirip dengan apa yang kita sampaikan tadi. Malik istaraka fi riwayati anhu Az-Zuhri wa Ahmad bin Ismail As-Sahmi wa baina wafataihima mi'atun wa khamsun wa thalathuna sanah. Ya. Ada yang sama-sama ngambil riwayat dari Imam Malik. Murid pertama namanya adalah Imam Zuhri. Murid yang kedua namanya Ahmad bin Ismail As-Sahmi. Dua-duanya sama-sama mengambil hadis dari Imam Malik. Tapi jarak wafatnya Zuhri dengan Ahmad bin Ismail As-Sahmi itu 135 tahun. Karena Zuhri meninggal tahun 124 Hijriyah, adapun As-Sahmi meninggal tahun 259 Hijriyah. Gurunya sama, tapi usia mereka berbeda. Usia wafatnya beda wafatnya itu sampai 135 tahun. Wa tawdihu dzalika anna Zuhri akbar sinnan min Malik. Penjelasannya, Zuhri itu usianya lebih tua daripada Imam Malik. Li'annahu minat tabi'in. Karena Az-Zuhri termasuk golongan tabi'in. Wa Malikun min atba'i tabi'in. Adapun Malik berasal dari golongan atba'u tabi'in. Riwayat apa namanya ini? Riwayat Zuhri dari Malik. Ya, riwayat Al-Kabir Anis Shaghir. Ya, riwayat seorang yang lebih senior dari juniornya. Ya. Jadi Az-Zuhri meriwayatkan dari Malik. Fariwayatu Zuhri an Malik itu addu min babi riwayatil akabir anil asghir. Maka riwayatnya Az-Zuhri dari Imam Malik ini teranggap sebagai bab atau termasuk dalam bab riwayat yang senior juniornya. Kama marra, sebagaimana yang telah berlalu. Alahina anna Sahmi asghar sinnan min Malik. Kemudian juga usianya As-Sahmi lebih muda daripada Malik. Wa hadza bi idafati ila anna Sahmi umruhu tawil, umira tawilan. Kemudian As-Sahmi ini memiliki usia yang demikian panjang. Idz balagha umruhu nahwa mi'ati sanah. Di mana usianya As-Sahmi ini sampai 100 tahun. Lidzalika kana hadzal farqul kabir baina wafatihi wa wafati Zuhri. Oleh karena itu wajarlah apabila terdapat perbedaan yang sangat besar antara wafatnya Az-Zuhri dengan wafatnya As-Sahmi. Ya. Jadi apa? Hal yang demikian dikemungkinkan. Baik, qala bi ta'biril awdah. Fa inna rawi sabiq yakunu syaikhan li hadzal marwi anhu. War rawi lahiq yakunu tilmidan lahu wa ya'ishu hadha tilmid tawilan. Maka mudahnya kata beliau, rawi sabiq ini adalah guru atau senior
dari yang diambil riwayatnya. Adapun rawi lahik ini adalah murid dari yang diambil riwayatnya dan berusia panjang. Ya, jadi Az-Zuhri teranggap seniornya Malik. Kemudian muridnya Malik, yakni As-Sahmi tadi, ya usianya panjang. Oleh karena itu wajar sekali kalau mereka memiliki beda ya tahun wafat yang demikian signifikan sampai melebihi 100 tahun. Qala min fawaidihi, termasuk faedahnya takriru halawati uluwil isnad fil qulub. Ya. Di antara faedahnya adalah menetapkan manisnya ya ketinggian sanad di dalam hati seorang penuntut hadis, pencari hadis. Ya, kalau misalnya kita tahu seperti As-Sahmi ini, dia tahu bahwa salah seorang murid dari Al-Imam Malik ini adalah Az-Zuhri. Maka dia bersemangat untuk mengambil hadis dari Az-Zuhri. Ya, karena dengan dia mengambil hadis dari Az-Zuhri, dia berada satu level dengan dengan mengambil hadis dari Al-Imam Malik, dia menjadi satu level dengan Imam Az-Zuhri. Sama-sama muridnya ya Imam Malik. Saya dan Imam Zuhri itu kata As-Sahmi bisa aja dia bilang, saya dengan Imam Az-Zuhri itu satu tabaqat. Kenapa? Karena kami sama-sama muridnya Imam Malik. Ya enggak? Ya dia bisa mengatakan dia satu tabaqat. Karena sama-sama muridnya Imam Malik. Baik, kemudian kata beliau, yang kedua, alla yudhan inqita'us sanad al-lahik. Agar jangan sampai ya disalahpahami bahwa ada keterputusan sanad yang lahik. Loh gimana ini kok As-Sahmi meriwayatkan dari Imam Malik, padahal Imam Malik ini yang mengambil riwayat dari Imam Malik ini Imam Zuhri. Gak mungkin ini As-Sahmi ini ngambil riwayat dari Imam Malik. Ya, karena muridnya Imam Az-Zuhri di sana ada siapa? Muridnya Imam Malik ada Az-Zuhri. Jauh mereka nih usianya, pasti putus ini sanadnya. Enggak, ya. Karena Az-Zuhri adalah murid seniornya Imam Malik, ya. Sedangkan atau bukan murid senior ya. Orang yang mengambil hadis ketika Imam Malik mungkin masih junior, masih muda, sedangkan dia As-Sahmi mengambil hadis ketika Imam Malik sudah lanjut usia. Asyharul musannafat fihi Kitabus Sabiq wal Lahik karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian pembahasan yang terakhir di sini ya, tulisan para ulama, karya para ulama yang masyhur dalam bab ini adalah kitab As-Sabiq wal Lahik karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Dengan demikian, barakallahu fikum, selesai kita dari pembahasan atau dari pasal Lataiful Isnad, serba-serbi sanad. Insyaallah kita lanjutkan hari Jumat. Kita mulai masuk ke dalam pembahasan Ma'rifatur Ruwat. Ya, mengenal para rawi hadis. Nah, ini penting bagi para penuntut ilmu hadis. Karena kita akan diperkenalkan tentang siapa itu sahabat, siapa itu tabi'in, ya. Mengetahui siapa saja rawi yang bersaudara. Nah, ini banyak sekali faedah-faedah yang menarik ini. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar insyaallah. Ya, naltaqi bidarsil lahik biidznillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.